Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi. Ini vlogs pertama saya. Semoga bisa bermanfaat dan berkah. Efek dari diam di rumah juga mungkin. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hal positif terhadap keadaan kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan pertama kita tentang hukum. Apa sih sebenarnya yang kita ketahui tentang hukum? Masyarakat sekitar pastinya kalau mendengar kata hukum pasti ada hubungannya dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan proses-proses penegakan hukum di negara kita. Tapi kita kembali kepada dasar apa sebenarnya pengertian hukum itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau hal yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, dan juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan yang lain yang mengatur pergaulan masyarakat. Kalau tidak ada hukum, kita bingung. Malah kalau kita lihat, kalau seandainya hukum tidak ada, maka berlakulah hukum berlimpah. Dan itu kita sudah bisa membayangkan bagaimana kekacauan di sana sini terjadi. Secara umum, definisi hukum adalah peraturan yang berupa norma. Apa itu norma? Tata tertib dan sanksi yang dibuat dengan tujuannya mengatur tingkah laku manusia. Menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, dan menjadi pedoman masyarakat dalam bertindak. Setiap masyarakat, setiap orang bebas berbuat apa saja. Namun kebebasan itu bukan berarti bisa melanggar hak-hak orang lain, karena hukum mengatur sanksi-sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar ketertiban umum atau melanggar hukum itu sendiri. Terus menurut para ahli hukum, apa sih pengertian hukum itu? Hukum itu tidak hanya berarti kumpulan atau aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada penegak hukum itu sendiri, hakim, polisi, jaksa. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan hanya untuk masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kalau di dalam hukum ada namanya asas equality before the law. Semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Itu dari Aristoteles, yang menyatakan bahwa keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas orang lain untuk tidak mengambil hak-hak orang lain, itulah hukum. Artinya setiap orang kan punya hak nih, punya hak asasi, human right, hak asasi manusia. Tapi bagaimana hak asasi manusia kita ini tidak mengganggu hak asasi orang lain? Itulah hukum menurut Immanuel Kant. Dengan demikian, orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lain selama hak itu tidak merugikan pihak manapun. Lalu ada yang dimaksud dengan hukum menurut Sucipto Raharjo. Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisi petunjuk tingkah laku, aturan yang dibuat oleh manusia untuk sebagai petunjuk tingkah laku antar satu orang dengan orang yang lain. Hukum itu sendiri merupakan cerminan dari kehendak manusia, bagaimana seharusnya manusia itu dibina, masyarakat dibina, dan
kemana arah masyarakat itu diarahkan. Itu pengertian hukum dari Sacipto Raharjo. Terus ada hukum menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum itu adalah ketentuan sosial yang mengelola perilaku antar manusia. Ketentuan-ketentuan yang mengelola perilaku setiap orang, sehingga peraturan yang dirangkai itu untuk ketertiban manusia itu sendiri. Serangkaian peraturan itu dikelola untuk manusia itu sendiri. Itu menurut Hans Kelsen. Dan menurut Profesor Syekh Abdul Wahab, hukum merupakan tuntunan Allah berkaitan dengan perbuatan orang yang telah dewasa, baligh, menyangkut perintah, larangan, dan kebolehannya untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Konsep ini kalau di dalam kita umat muslim pastinya orientasinya kepada ayat Al-Quran yang kita sama-sama tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Artinya apapun hukum yang dibuat adalah tujuannya untuk mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat dari para ahli. Selanjutnya, dalam hukum itu sendiri ada beberapa bidang hukum ya yang harus juga dikuasai kalau ingin menjadi praktisi hukum. Apa saja itu? Ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan ada hukum acara. Dan sistem-sistem hukum pun di dunia bisa terbagi macam-macam. Ada Eropa kontinental, Anglo-Saxon, hukum adat kebiasaan, dan hukum agama. Nanti pelan-pelan akan kita kupas satu persatu. Mungkin itu saja video hari ini. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, terkhusus bagi diri saya sendiri dan masyarakat sekitar. Jika teman-teman senang dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Dan tunggu video-video hukum selanjutnya di Tanya Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.